Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan komunikasi semakin pesat. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kemajuan dalam bidang teknologi, seperti alat komunikasi yang semakin canggih. Alat komunikasi seperti handphone saat ini tidak hanya digunakan untuk SMS dan telepon saja. Handphone sudah mengalami kemajuan dan yang sekarang kita kenal dengan sebutan smartphone. Dengan smartphone kita bisa melakukan apa saja, contohnya bermedia sosial, berbelanja online, mencari informasi dan hiburan, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan tidak sedikit remaja mengalami kecanduan menghabiskan waktu dengan smartphone, hingga muncullah sebuah fenomena yang disebut nomofobia. Nomofobia adalah sebuah fenomena di mana seseorang mengalami ketergantungan terhadap smartphone. Maksud dari ketergantungan di sini lebih merujuk ke sebuah penyakit, di mana penderita nomofobia tidak bisa jauh dari smartphone. Penderita nomofobia lebih banyak menghabiskan waktu dengan smartphone daripada berinteraksi sosial. Seperti seseorang yang akan saya hadirkan di sini, yaitu Mbak Novianti. Mbak Novianti sendiri mengalami nomofobia. Baik, Mbak Novianti, selamat datang di Detektif. Di sini Dipo akan kasih pertanyaan buat Mbak Novianti terkait tentang nomofobia. Nah, Mbak Novianti itu udah tahu nggak sih nomofobia itu apa? Kalau sepengetahuan saya sih, nomofobia itu ketakutan ketika kita nggak ada handphone. Namanya juga no mobile phone phobia. Jadi kita tuh bakal ngerasa kayak cemas, takut, gelisah ketika kita nggak megang handphone gitu. Oh ya, benar sekali. Di sini Mbak Novi juga sebagai penderita nomofobia ya, bisa dikatakan seperti itu? Benar? Iya, kalau misalnya menurut kemarin ya, kemarin itu kan ada mata kuliah yang bahas tentang nomofobia. Nah, kira-kira sih secara garis besar saya bisa dikatakan seperti itu, walaupun belum tentu juga karena untuk diagnosis nomofobia itu sendiri lebih baik itu dikeluarkan oleh pihak yang berwajib ya, maksudnya kayak dari psikolog menyatakan bahwa kita itu nomofobia gitu, tapi dari kalau berdasarkan ciri-ciri mungkin bisa dibilang seperti itu. Betul. Jadi di sini saya akan bertanya. Boleh nih ya kan saya bertanya-tanya. Boleh banget. Sejak umur berapa sih Mbak Novi mengenal smartphone? Kalau misalnya kenal smartphone itu mulai dari SD akhir-akhir waktu itu booming-boomingnya smartphone ya. Dari peralihan sih dari handphone yang dulu saya handphonenya masih yang itu sih, yang 9 tombol, tapi teman-teman saya udah ada yang pakai merek buah, kemudian ada yang pakai yang keypadnya disebar ataupun juga yang touchscreen merek S itu kan terkenal banget aku dulu. Nah, mulai kenal sih dari situ ya, dari gadget teman-teman. Tapi kalau misalnya buat pakai sendiri itu baru pas SMP, lebih tepatnya SMP kelas 2 itu baru saya punya smartphone sendiri gitu. Iya, saya kalau boleh jujur juga saya megang HP pas SMP karena orang tua saya ngasih HP itu pas SMP juga. Karena kan kebutuhan buat sekolah juga kan di internet kan apa ya ada gitu loh. Harus tambahan dari internet juga, nggak belajar lewat buku terus gitu. Terus Mbak Novianti nih, aktivitas apa aja sih Mbak kalau udah main smartphone? Gimana? Kalau misalnya sekarang ya, untuk sekarang itu yang daily dipakai pertama WhatsApp sih, karena apalagi di masa online kayak gini, kuliah online kayak gini itu, semua informasi itu kan adanya di WhatsApp ya. Bahkan waktu dari saya mulai SMA pun semua informasi itu adanya di grup WhatsApp gitu loh. Jadi kayak kalau nggak ada handphone, nggak buka grup WhatsApp tuh ngerasa kayak ketinggalan informasi banyak banget dan kadang itu penting banget. Jadi yang pasti WhatsApp itu yang pertama, kemudian buat sama yang lainnya hiburan sih paling kayak Twitter, terus YouTube. Biasanya daily-nya main di situ-situ sih. Baik Mbak, di sini Dipras akan membacakan ciri-ciri penderita nomofobia. Yang pertama tuh ada tidak mampu untuk mematikan smartphone untuk beberapa saat. Apakah Mbak Novi seperti itu?
Bisa dibilang karena kalau misalnya handphone mati itu tuh kayak godaan banget, kayak kalau misalnya handphonenya mati, saya harus ngapain gitu, kayak bingung. Jadi gak bisa buat matiin tuh kayak agak susah ya, apalagi karena tuntutan baterai habis gitu. Iya, baterai habis juga termasuk ciri-ciri loh Mbak. Jadi ciri-ciri nomofobia itu mengalami khawatir kalau baterai telepon udah habis. Mbak Novi juga gitu ya? Iya banget, apalagi nih kalau misal habisnya pas listriknya tuh padam gitu. Jadi pas listrik padam, handphone baterainya habis, power bank habis, atau mungkin lagi di perjalanan kan. Di perjalanan itu kan kadang suka penting ya, misal kita amit-amit ada apa-apa di jalan gitu kan, kita kan butuh handphone. Nah, tapi kalau misalnya habis itu kan juga agak problem ya. Jadi kayak takut banget kalau misalnya habis. Makanya saya kemana-mana itu kalau pergi diusahakan bawa power bank sih, karena itu udah kayak nyawa cadangan gitu, Ya, harus banget dibawa power bank. nyawa kita itu ada di HP. Terus juga kalau Betul, pergi-pergi HP harus ada. Kalau nggak ada ya udah panik gitu. betul banget. Untuk pemakaian tuh Mbak Novi tuh berapa lama sih pakai HP itu sehari-hari, dalam satu hari itu Hmm, berapa lama gitu maksudnya? Kalau misalnya daily sih rata-rata bisa dibilang 12 jam, kira-kira segitu sih, kayak setengah hari saya habiskan bersama handphone. Ya sekarang remaja juga kebanyakan ya, nggak semua sih, tapi kebanyakan juga gitu. Saya lihat di jalan main HP, di mana main HP gitu, sambil sama apa? Ya, sambil sama temen main-main gitu juga pakai HP gitu, Betul. kayak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu. Betul banget. Terus ada istilah fear of missing out. Di sini tuh yang dimaksud fear of missing out itu eh penderita akan cemas kalau nggak ngecek notifikasi. Apakah Mbak Novianti merasakannya? Kalau misalnya cemas buat nggak ngecek notifikasi, mungkin nggak terlalu, tapi lebih seringnya itu kalau misalnya layarnya muncul gitu loh. Jadi bukan bukan ke arah cemas karena nggak ngecek notifikasi, tapi cemas kalau apa kayak kaget aja gitu, kayak dikit-dikit ngecek gitu ya. Mungkin juga bisa dibilang kalau nggak ada notifikasi sih, cuman kayak dikit-dikit tuh ngecek ada notifikasi baru apa aja gitu. Jadi kayak scroll notif, atau mungkin ini kan handphonenya kan disetting biar kalau ada notifikasi, entah itu pesan, entah itu dari handphonenya gitu kan, layarnya nyala ya. Jadi kalau misalnya layarnya tiba-tiba nyala, padahal bukan karena pesan masuk atau apa gitu, tuh kadang saya suka masuk kayak apa nih gitu. Iya, benar sekali kalau HP nyala. Wih, gitu kayak apa nih gitu. Ada notif apa nih, walaupun cuma notif dari SMS operator gitu, tetap aja kita cek gitu ya. Terus juga kayak siapa tahu kalau ada yang ngechat ya walaupun gak ada yang ngechat gitu. Bener banget. Dan malah kadang itu tuh udah kayak, wah, ada notifikasi apa nih? Ternyata tuh SMS penipuan kayak gitu. Selamat Anda mendapatkan 175 juta gitu ya Mbak ya. Bener banget. Ya saya juga sering mendapat sih. Terus Mbak Novianti, Mbak Novianti sebagai penderita nomofobia, dampak apa aja sih yang udah Mbak Novi rasain? Dampaknya dari yang positif dulu ya, yang baik-baik dulu. Baik, Jadi baik. kalau misalnya nomofobia itu menurut saya dampak positifnya adalah saya itu jadi fast respon. Kalau misalnya teman-teman di sekitar saya biasanya paham sih, kayak orang-orang yang ngechat saya itu biasanya paham kalau misalnya saya itu tuh fast respon. Karena ya emang hampir bisa dibilang kalau misalnya bahasa hiperbolanya katakanlah 24/7 lah saya sama handphone. Jadi kayak ada chat saya bisa bales gitu secepatnya. Mungkin kalau misalnya nggak bales ya saya emang lagi tidur atau lagi sibuk gitu, tapi mostly biasanya saya cepat balas. Dari sisi positifnya itu jadi kayak ada, kok ada urgensi saya bisa langsung angkat gitu, misalnya telepon urgent bisa langsung angkat atau bisa langsung bales kayak gitu. Cuman kalau dari sisi negatifnya ini banyak banget, kayak lupa waktu. Si nomofobia itu bikin lupa waktu karena
kalau misalnya kita udah sama handphone tuh udah nggak ngerti lagi waktu, kayak scrolling aja, gabut-gabut di handphone gitu tuh. Terus habis itu udah berapa jam ngehabisin waktu di handphone. Kadang kalau misalnya yang cowok-cowok atau mungkin lebih tepatnya gamers ya. Gamers itu juga kalau misalnya udah pegang handphone terus mainan game itu kan udah nggak ngerti, ntar tiba-tiba main gamenya pagi, tiba-tiba udah sore kan biasanya kayak gitu. Nah itu contoh-contohnya kayak gitu sih kalau misalnya yang waktu. Terus dampak lainnya juga jadi kurang produktif karena maunya sama handphone terus. Jadi kayak nanti aja lah handphone dulu akhirnya nggak jadi kayak gitu sih. Ya, yang harusnya ngelakuin apa, tapi malah main handphone gitu ya. Yang harusnya pergi sama temen. Bener Nah, Mbak banget. Novi pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Di chat sama temen, kayak, Novi, aku udah di depan rumah, terus Mbak Novi tuh masih megang HP. OTW, tapi masih di kasur. OTW, masih di kamar mandi gitu ya ampun. Tuh kurang produktif banget ya Mbak ya. Pernah nggak tuh Mbak? Iya, kalau misalnya saya pribadi sih, alhamdulillah belum pernah ya buat kayak gitu. Menurut saya sih kayak kalau misalnya saya OTW, ya berarti saya emang lagi di jalan gitu, udah menuju ke sana kayak gitu. Paling kalau OTW tuh kayak saya baru baru mau ngeluarin motor kayak gitu sering sih, baru ngeluarin motor tapi bilang OTW gitu. Yang penting kan udah OTW dulu, ntar urusan nyampe-nya gimana ya udahlah, ntar yang penting tulis aja OTW, orangnya juga pasti kayak oh udah OTW ya udah gitu kan. Buat penenang gitu. Terus Mbak, Benar. kira-kira pernah nggak sih ngelepas dari nomofobia ini, kayak pengen berusaha, aku nggak pengen buka HP lagi, bukan buka HP, kayak pengen lebih jarang-jarang, kurang-kurangin main HP gitu. Saya kalau misalnya ditanya pengen atau enggak, pengen ya. Kayak ini tuh sebenarnya kan cukup mengganggu kan dalam produktivitas apa lain sebagainya, dan apalagi kalau misalnya kayak stres karena nggak ada sinyal, karena nggak ada baterai, itu sangat membebani. Jadi pengen sih sebenarnya nggak ketergantungan sama handphone. Tapi balik lagi karena udah terlalu adiktif, jadi kayak susah gitu loh buat apa tuh namanya, buat lepas dari kecanduan handphone ini. Karena ya kehidupan saya itu bisa dibilang lebih cenderung banyak ke handphone. Sosialisasi itu banyak kayak di chat. Saya tipe orang yang lebih suka chat daripada ketemu langsung gitu. Kadang kalau misalnya sama teman-teman yang deket sih biasanya kalau mau ketemu langsung hayu gitu. Cuman kalau kalau enggak ya mending chat aja lah, ada chat ngapain harus ketemu gitu. Kadang kayak gitu sih. Cuman ya kalau ditanya balik lagi mau atau enggak, ya mau, tapi ya balik lagi susah gitu. Belum nemuin cara yang pas buat nggak ketergantungan sama handphone. Kadang udah hari ini nggak mau pegang handphone gitu kan ya. Teman nanti ujung-ujungnya beberapa menit kemudian ada notif apa ya gitu. Ya, Kak, susah kalau udah masuk gitu kan, udah masuk keseringan pakai HP, apa-apa pakai HP itu lebih susah keluarnya kalau udah kecenderungan di HP gitu Mbak. Jadi kesimpulannya tuh nomofobia itu kalau dipikir-pikir serem juga ya Mbak ya. Bisa Banget. bisa mengurangi produktivitas, bisa apa tadi, gangguan tidur atau Mbak Novi? Gangguan tidur lumayan ya, kayak kalau mungkin banyak teman-teman juga yang ngalamin kalau misalnya mau tidur gitu kan, scroll scroll dulu gitu buat nemenin tidur ceritanya. Cuman nanti ketika scroll, wah apa nih kok seru gitu, seru, lanjut 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 sampai akhirnya bablas nggak jadi tidur gitu sih Iya. biasanya. Iya, emang emang gitu sih. Kalau aku juga gitu, kalau mau malam, kalau mau tidur gitu kan, tidur, ada HP, buka sampai pagi gitu. Itu dampak buruk banget sih buat kalian yang udah nonton ini tuh, udah tahu kan apa itu nomofobia, dan kalian tuh diusahakan biar bisa nggak keseringan pakai HP gitu. Ya pakai HP wajar-wajar aja sih, tapi ya sewajarnya, jangan sampai keseringan gini. Itu dampaknya tuh sangat serem gitu ya Mbak Novia. Serem tuh, Bang. produktivitasnya mengurang gitu kan. Jadi seperti itu.
mohon maaf kalau ada kesalahannya. Sampai sini dulu ya Mbak Novi ya. Apabila Citra mendapati kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak Novi, mohon maaf. Dan buat penonton, jangan lupa share, subscribe, dan like-nya ya. Ya, terima kasih Mbak Novi. See you. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Dipras.